Kalau kita ngomongin revolusi, senjata apa sih yang paling tajam? Mungkin bambu runcing? Atau gimana kalau ternyata senjata itu adalah sebuah buku? Sebuah buku yang ditulis diam-diam dalam persembunyian. Coba deh bayangin sejenak. Di tengah kobaran api perjuangan kemerdekaan, ada seorang revolusioner yang percaya banget kalau perang yang sesungguhnya itu bukan terjadi di medan tempur, tapi di dalam pikiran kita semua. Nah, ini dia, panggungnya. Jakarta yang waktu itu diduduki, di mana setiap langkah itu diawasi, setiap kata yang diucapin bisa jadi yang terakhir. Tapi uniknya, justru di tengah ketakutan inilah sebuah ide radikal, sebuah senjata pemikiran mulai ditempa. Dan kutipan ini, wah, brilian banget buat gambarin suasananya. Lewat kata-kata ini, sang penulis, Tan Malaka, seolah-olah narik kita langsung ke pondok persembunyiannya. Kita jadi bisa ikut ngerasain ketegangannya pas dia nulis, di mana deru pesawat musuh jadi semacam musik latar dari lahirnya sebuah karya besar. Dari rahim bahaya inilah lahir sebuah buku. Buku yang bukan cuma sekedar bacaan, tapi sebuah senjata. Inilah dia, Madilog. Sebuah buku yang namanya aja udah bikin penasaran kan? Ditulis oleh seorang buronan abadi, seorang pemikir yang diburu dari satu negara ke negara lain, tapi mendedikasikan seluruh hidupnya buat satu tujuan, membebaskan bangsanya. Dan nama Madilog ini bukan sekedar kata biasa loh, ini tuh semacam formula. MA untuk materialisme, artinya melihat dunia berdasarkan bukti nyata, bukan tahayul. DI untuk dialektika, yaitu memahami kalau kemajuan itu lahir dari pertentangan. Dan log untuk logika, alat untuk berpikir lurus dan jernih. Nah, inilah 3 pilar utama untuk membangun pikiran yang merdeka. Tapi kenapa sih cara berpikir baru ini jadi begitu penting dan mendesak? Soalnya, Tan Malaka melihat ada sebuah penjara tak terlihat yang lagi mengurung bangsanya. Logika mistika. Istilah ini tajam banget ya. Ini buat ngegambarin cara pikir yang pasrah sama tahayul, yang lebih percaya sama hal-hal gaib ketimbang fakta. Sebuah cara berpikir yang bikin suatu bangsa jadi lebih milih nunggu pertolongan dari langit daripada bertindak pakai tangannya sendiri buat merebut takdirnya. Disinilah kita bisa lihat pertarungannya. Di satu sisi ada logika mistika yang melahirkan kepasrahan. Nah, di sisi lain ada Madilog yang nawarin bukti, pemikiran kritis, dan metode ilmiah. Buat Tan Malaka, ini bukan cuma perdebatan filsafat, ini soal pilihan mau tetap terjajah atau bangkit merebut kemerdekaan. Pertarungan antara dua cara berpikir inilah yang jadi inti dari gagasan Tan Malaka. Karena baginya, pikiran itu bukan sekedar alat buat memahami dunia. Jadi, poin krusialnya tuh gini, kemerdekaan politik itu nggak akan ada artinya kalau secara mental kita masih terjajah sama cara berpikir yang lama. Rantai yang paling kuat itu ternyata bukan rantai besi, tapi rantai yang membelenggu pikiran. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Madilog itu bukan buku buat didiskusiin di Menara Gading pas negara lagi dijajah. Bukan. Buku ini adalah panduan untuk turun ke jalan. Sebuah panggilan untuk nggak cuma menafsirkan dunia, tapi untuk berani mengubahnya. Tapi, di luar gagasannya yang begitu kuat, ada alasan lain kenapa Madilog ini begitu istimewa. Yaitu, kisah luar biasa di balik kelahirannya itu sendiri. 720 jam. Itu artinya, 3 jam setiap hari, selama 8 bulan penuh. Di sebuah pondok kecil, sambil terus waspada sama polisi rahasia. Angka ini bukan sekedar statistik biasa ya. Ini adalah bukti dari sebuah tekad yang luar biasa membara. Dan coba lihat ini. Perjuangan buat nulis Madilog jadi terasa makin heroik kalau kita tahu Tan Malaka adalah orang yang sepanjang hidupnya terus-terusan kehilangan senjatanya. Perpustakaannya dirampas atau terpaksa ditinggalin berkali-kali. Dia bahkan sampai harus menenggelamkan buku paling berharganya ke dalam kolam. Jadi, Madilog itu ditulis bukan dari tumpukan referensi, tapi dari perpustakaan yang udah dia bangun di dalam kepalanya sendiri. Luar biasa. Ternyata, nggak cuma penulisnya, naskah Madilog sendiri itu kayak punya 9 nyawa. Selamat dari penggeledahan, nyaris ketinggalan pas lagi pelarian, dan hampir hilang setelah Tan Malaka ditangkap. Fakta bahwa kita bisa baca buku ini hari ini, itu rasanya seperti sebuah keajaiban kecil. Jadi setelah semua ini, apa sih artinya Madilog buat kita hari ini? Ini jelas bukan sekedar pelajaran sejarah. Pada intinya, buku ini adalah sebuah undangan abadi dari Tan Malaka untuk kita semua. Ya, undangan untuk berani mempertanyakan, untuk nggak menelan mentah-mentah apapun yang dikatakan ke kita. Sebuah undangan untuk membangun keyakinan kita di atas fondasi bukti dan logika, bukan cuma sekedar kebiasaan atau rasa takut. Pada akhirnya, Madilog meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting.
Tan Malaka udah ngasih kita sebuah alat, sebuah senjata untuk pikiran. Pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Beranikah Anda menggunakannya?